Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah, mari tak jemu-jemunya kita selalu mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tak jemu-jemunya juga Allah selalu melimpahkan berbagai macam nikmat, rahmat dan barokah kepada kita semua. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan melakukan renungan kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Dalam kita hidup berkeluarga, tentu di dalam keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak, dan bahkan mungkin juga ada saudara kerabat yang hidup bersama-sama. Nah, di dalam kita hidup berkeluarga tadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya bagi orang tua, agar memperhatikan bagaimana keadaan generasi-generasi penerusnya atau anak-anaknya. Sehingga tadi Allah mengingatkan di dalam firman-Nya yang saya sampaikan di muqaddimah, yang disebut di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah menyatakan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa, dan hendaklah khawatir, cemas, takut kepada Allah orang-orang yang seandainya di belakang hari meninggalkan anak-anak mereka, generasi-generasi penerus yang lemah. Khaufu alaihim, yang mereka khawatirkan keadaannya. Falyattaqullah, oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak, hendaknya di dalam menjalani kehidupan betul-betul bisa saling memahami posisi dan keadaannya, sehingga orang tua harus betul-betul memperhatikan bagaimana keadaan anak-anak generasi-generasi penerusnya. Demikian juga dengan anak-anak, hendaknya juga memperhatikan apa yang sudah dilakukan oleh kedua orang tuanya di dalam memperhatikan kehidupan mereka. Nah, Allah mengingatkan agar orang tua betul-betul tidak menyepelekan keadaan anak-anak sebagai generasi penerus. Jangan sampai anak-anak yang ditinggalkan besok
itu menjadi generasi-generasi yang dhaif, generasi-generasi yang lemah. Tentu yang dimaksud dengan generasi dhaif, dzurriatan di'afa, generasi lemah itu bisa saja mungkin lemah secara ekonomi, mengalami kemiskinan, kefakiran, atau bisa juga mungkin lemah di bidang pendidikan, sehingga dia menjadi lemah di bidang keilmuan, lemah di bidang skill, ya, keahlian, dan bahkan bisa juga lemah di bidang keagamaan. Oleh karena itu, sekali lagi orang tua hendaknya betul-betul memperhatikan anak-anaknya. Didiklah anak-anak kita menjadi generasi yang kuat, generasi yang mempunyai potensi tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, lebih-lebih di bidang keagamaan. Di era seperti saat ini, era milenial, era disrupsi, ya, era di mana kehidupan ya sedikit agak mengalami kekacauan, ya, keberagamaan anak-anak muda sungguh sangat memprihatinkan. Dari hari ke hari semakin nampak bahwasanya anak-anak muda sekarang, generasi-generasi sekarang, ya agak meninggalkan dan menyepelekan ya nilai-nilai keberagamaan, sehingga tentu ini menjadi perhatian kita sebagai orang tua agar jangan sampai generasi yang kita tinggalkan nanti itu adalah generasi yang lemah di sisi keagamaan, generasi yang lemah di sisi akidah, lemah di sisi ibadah, dan bahkan lemah di sisi akhlak. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dalam satu keluarga kita, ya, kehadiran anak tentu menjadi sesuatu yang sangat membahagiakan. Meskipun anak itu sesungguhnya ya diberikan oleh Allah kepada kita adalah menjadi amanah yang harus ya kita didik anak itu agar menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang berguna, dan bahkan anak-anak yang selalu membawa kemaslahatan bagi kehidupan, baik bagi keluarganya maupun bagi masyarakatnya. Nah, memperhatikan kehadiran seorang anak dalam kehidupan sebuah keluarga yang tadi sangat ya mungkin dinanti-nantikan oleh seorang suami, istri, atau bapak dan ibu. Maka kalau kita perhatikan sesudah anak itu dilahirkan ke dunia ini, maka anak mempunyai beberapa potensi kedudukan. Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana sebenarnya potensi kedudukan seorang anak bagi kedua orang tuanya ataupun bagi keluarga dan tentu juga bagi lingkungannya. Ada 4 potensi kedudukan yang terjadi pada anak di dalam sebuah keluarga. Saya awali dari kedudukan yang paling ekstrim, kedudukan yang mungkin paling tidak kita sukai, tapi potensi itu ada, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun juga menyebutkan adanya potensi itu, yaitu bisa jadi anak yang dilahirkan oleh ibunya itu justru menjadi musuh kedua orang tuanya, musuh salah satu dari kedua orang tuanya, dan bahkan mungkin musuh dari keluarganya. Allah mengingatkan kepada kita semua seperti yang disebut di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah menyatakan, mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman,
Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang berpotensi menjadi musuh bagi kalian. Maka terhadap mereka fahdaruhum, hendaklah kalian berhati-hati dalam menanggapi, dalam merespon mereka. Wa in ta'fu, dan jika kalian memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi mereka, wa tagfiru, dan mengampuni mereka, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam ayat ini jelas ya bahwa ada potensi bagi seorang anak itu menjadi musuh orang tuanya. Dalam cerita para nabi dan rasul, ada di antara salah satu rasul Allah yang justru anaknya menjadi musuh bapaknya, yaitu cerita tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kita mengetahui bahwasanya salah satu dari putra Nabi Nuh alaihissalam ternyata tidak mau patuh, tidak mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, bahkan menentang risalah dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Padahal beliau seorang nabi dan rasul, ya, tapi ternyata anaknya pun menjadi musuhnya. Dan dalam kehidupan pada masa saat ini pun kita pernah mendengar ada seorang anak yang tega membunuh bapaknya hanya karena anak tersebut meminta sesuatu, meminta dibelikan sepeda motor, tapi karena orang tuanya tidak punya uang kemudian tidak dibelikan. Si anak marah, terjadi percekcokan dengan bapaknya, dan bapaknya pun kemudian dibunuh. Ada juga seorang anak yang tega untuk mempidanakan ibunya hanya karena persoalan harta warisan yang ingin dikuasai, sehingga akhirnya ibunya kemudian dipidanakan dan bahkan akhirnya ibunya dipenjarakan. Jadi potensi seorang anak menjadi musuh bagi orang tuanya itu ya benar-benar itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman, Allah tadi mengingatkan, ketika kita menghadapi seorang anak yang bersikap seperti itu terhadap orang tua, maka Allah menyampaikan fahdaruhum, maka hendaklah kalian berhati-hati menghadapi mereka. Jangan sampai salah langkah di dalam menghadapi mereka, sehingga justru menyebabkan anak itu menjadi semakin benci kepada orang tua dan keluarganya. Sehingga Allah mengatakan wa in ta'fu, jika kalian memaafkan, wa tasfahu, dan tidak memarahi mereka, wa tagfiru, dan mengampuni mereka, maka itu tentu satu sikap yang bijaksana. Fa innallaha ghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah potensi kedudukan anak bagi orang tua ataupun juga bagi keluarganya. Dan hendaknya kita sekali lagi berhati-hati dalam menghadapi anak-anak yang telah diamanahkan oleh Allah kepada kita semua. Kemudian kedudukan yang kedua, anak itu sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian dalam menjalani kehidupan ini. Ini pun juga telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam surat Al-Anfal, surat yang ke-8, ayat yang ke-28. Allah mengingatkan, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adzim. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwasanya di antara harta-hartamu dan anak-anakmu itu ada potensi menjadi fitnah, menjadi ujian, menjadi cobaan dalam hidup ini. Wa annallaha indahu ajrun adzim, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Kalau kita perhatikan fenomena
anak menjadi fitnah, cobaan hidup bagi kedua orang tuanya itu saya kira cukup banyak. Ada satu keluarga yang oleh Allah diberi satu anak, tapi ternyata anak itu justru sering mendatangkan masalah bagi orang tuanya. Anak itu sering berbuat ulah yang tidak baik sehingga orang tuanya dibuat kelabakan. Hampir setiap hari membuat ulah di sekolah, membuat ulah di lingkungan, berurusan dengan pihak kepolisian, sehingga orang tuanya berkali-kali harus hadir di kepolisian untuk mengurusi anaknya ini. Padahal anaknya cuma satu, tentu ini ujian yang sangat luar biasa. Tapi ada kalanya Allah memberikan kepada keluarga itu satu anak, tapi anak itu justru anak yang baik, anak yang menurut, dan anak yang patuh, bahkan anak yang sukses. Ada juga keluarga yang diberi oleh Allah anak sampai 8 orang, 9 orang, bahkan 10 orang. Ada yang 10-10-nya sukses, menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak banyak masalah. Tapi ada juga dari 10 anaknya itu yang 9 sukses, tapi 1 yang kemudian menjadi masalah karena sering melakukan ulah-ulah yang tidak baik, sehingga terkadang anak-anaknya yang baik-baik tadi itu pun menjadi kurang diperhatikan oleh orang tuanya, karena perhatian orang tua terkadang tersita kepada satu anak yang suka membuat masalah. Ini pun juga merupakan sebuah ujian dalam kehidupan bagi orang tua. Dan itulah potensi anak. Anak memang merupakan fitnah ujian. Maka kalau tidak berhati-hati dalam mendidik anak, bisa-bisa nanti memang anak itu akan hidupnya menjadi tidak baik dan bahkan menjadi liar. Tentu kita tidak berharap anak-anak kita menjadi ujian yang tidak baik. Kita ingin agar diuji oleh Allah dengan anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses, anak-anak yang membahagiakan kedua orang tuanya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, potensi kedudukan anak bagi kedua orang tua ataupun keluarga yang ketiga, yaitu anak merupakan hiasan, perhiasan dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat yang ke-46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak itu adalah zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amalah. Amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabb kalian, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Nah, anak betul-betul merupakan perhiasan bagi keluarga. Kita bisa melihat satu fenomena ketika dalam satu keluarga tidak ada anak. Orang tua terkadang merasa hidupnya kurang lengkap, bahkan terasa sangat kering, gersang, karena tidak ada anak di sisinya. Sehingga akhirnya dengan terpaksa dia kemudian mengadopsi anak, agar di dalam keluarga itu ada suara berisiknya anak. Betapa menggembirakan ketika di dalam keluarga itu ada anak. Maka anak betul-betul merupakan sebuah perhiasan kehidupannya, membahagiakan bagi orang tua. Sebagai orang tua, ketika punya anak masih kecil, masih lucu-lucunya, ketika kita bekerja capek, lelah, begitu pulang kemudian kita mendapati ada anak kita menyambut di pintu dengan keceriaannya, dengan tingkahnya yang lucu, maka rasa penat, rasa capek tadi tiba-tiba hilang. Itulah anak, itu merupakan perhiasan hidup ini. Sehingga anak betul-betul bisa mendatangkan rasa bahagia bagi kedua orang tuanya. Betapa senangnya ketika kita diberi titipan oleh Allah berupa anak, apalagi kalau anak itu kemudian anak yang sukses dan anak yang berhasil. Nah, kemudian yang keempat,
potensi kedudukan anak bagi orang tua, yaitu sebagai investasi dunia maupun akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama in qata'a amaluhu illa min salas, shadaqatin jariyatin au ilmin yunfa'ahu au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'ulah." Idza mata ibnu Adama, apabila anak Adam itu wafat, maka in qata'a amaluhu, maka terputuslah amal-amal perbuatannya. Dimaksud dengan pahala-pahala amal perbuatannya. Illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah jariyah, ya, amal jariyah. Yang kedua au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang diambil manfaatnya. Au waladin sholihin yad'ulah, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Di antara 3 amal yang tidak terputus pahalanya meskipun orang tuanya sudah meninggal, tidak lain adalah anak yang soleh. Anak yang soleh tentu adalah investasi bagi kedua orang tuanya. Ketika anak itu soleh, maka tentu dia sangat membahagiakan ketika di dunia. Dia akan sukses di dunia karena menjadi anak yang soleh, menghargai orang tuanya, menghormati orang tuanya, memuliakan orang tuanya, karena dia menjadi anak yang soleh. Dan ketika orang tuanya sudah meninggal pun, maka anak yang soleh itu tetap menjadi investasi karena dia akan mendoakan kedua orang tua. Bahkan besok di akhirat pun, maka anak ini bisa untuk menjadi investasi bagi orang tuanya, yang mampu menolong orang tuanya ketika berada di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Investasi yang diinginkan dari anak tentu tidak hanya sekedar investasi dunia. Banyak di antara kita itu yang terkadang terbelenggu pada keinginan agar anak itu hanya menjadi investasi di dunia saja, sehingga kadang kita itu bangga ketika anak itu sukses dalam prestasi kehidupan di dunianya. Tapi kadang banyak di antara kita itu yang lupa tidak memperhatikan prestasi kehidupan untuk akhiratnya. Bagaimana beribadahnya, bagaimana berakidahnya, bagaimana berakhlaknya. Terkadang kita kurang memperhatikan. Kita sering hanya memperhatikan kesuksesan duniawi. Tentu investasi dunia juga dibutuhkan, tapi investasi akhirat itu tidak boleh dilupakan. Alangkah ruginya kalau kita hanya menghantarkan anak kita sukses dunia, tapi besok di akhirat ternyata tidak bisa menjadi investasi bagi kedua orang tuanya untuk masuk surga. Nah, oleh karena itu, mari kita perhatikan investasi akhirat anak-anak kita untuk kita. Sehingga di dalam surat At-Tur ayat yang ke-21 Allah menyampaikan harapan jika anak itu menjadi investasi akhirat. Kata Allah, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka kata Allah, kami hubungkan anak-anak mereka itu dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dengan demikian kita berharap anak-anak kita besok bisa bertemu dengan kita, bereuni dengan kita, satu keluarga, ada suami, ada istri, bahkan ada bapak, ada ibu, ada anak, ada cucu, semuanya disambungkan oleh Allah, dihubungkan oleh Allah, dan ditemukan di surga bersama-sama. Tentu ini harapan yang sangat menggembirakan apabila hal itu bisa terwujud di dalam kehidupan besok di hari akhir.
Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sebagai orang tua, sekali lagi jadikan anak-anak kita menjadi investasi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Dan bagi saudara yang berkedudukan sebagai anak, maka perhatikan bahwa Anda itu merupakan investasi bagi kedua orang tua Anda. Jangan kecewakan orang tua Anda. Jangan sampai orang tua Anda besok tidak bisa untuk menikmati apa yang telah Anda berikan besok di akhirat. Maka hendaknya selalu perhatikan bagaimana orang tua mendidik Anda menjadi anak-anak yang soleh dan anak-anak yang baik. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, saya kira ini renungan kita pada hari ini tentang kehidupan keluarga kita, bagaimana kita melihat kedudukan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi investasi bagi kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.